Oke, halo. Kembali lagi ke channel aku, Selby Agi. Kali ini kita akan tetap bahas tentang CPNS. Dan ini lebih spesifik sih, soalnya kebanyakan orang taunya kan Kementerian Agama itu punyanya Kementerian Agama Islam. Padahal enggak. Kalau gitu langsung aja ke videonya. Sebelum itu bumper dulu. Halo, selamat datang. Dengan Mbak siapa ini? Bisa diperkenalkan dulu namanya? Oke ya, nama lengkap dulu boleh ya? Iya, boleh. Nama lengkapnya Febri Mayuliana Molaka, cuman biar gampang manggil Rima aja. Rima, oke. Jadi kita kedatangan Mbak Rima kali ini. Kalau boleh tahu Mbak, ini tusinya apa? Waktu kemarin daftar, kok tusi? Formasi, ya. Formasi. Kemarin daftar di Penyuluh Agama Kristen untuk Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Ya. Berarti ini kayaknya sama kayak aku. Awalnya taunya Kanwil, kita penempatan Kanwil, ternyata penempatannya bukan di Kanwil ya Mbak ya. Bener. Persis. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya di Kemenak itu ada beberapa bimas Mbak ya. Ya. Jadi masing-masing agama yang diakui oleh negara kita di undang-undang itu punya bimas sendiri di Kementerian Agama. Ada jadi, 6 agama ya. Bukan cuman Islam aja, tapi di sini juga ada dari Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan juga Konghucu. Ya. Jadi buat kalian yang agamanya non-Islam itu juga bisa loh daftar di Kementerian Agama. Betul banget. Ya, jadi kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih. Nah, sebelumnya kenapa daftar Kementerian Agama, Mbak? Jadi kalau aku itu lulusannya namanya Fakultas Teologi. Iya, teologi. Jadi ternyata teologi di Islam kan ada teologi juga. Ya. Dan ternyata itu teologi pun juga ada di agama yang lain, Fakultas Teologi. Nah, untuk Fakultas Teologi sendiri waktu aku 2018 juga daftar, 2019 juga daftar. Tak lihat formasi-formasi itu tuh nggak terlalu banyak emang, jujur nggak banyak tersedia. Dan sebagian besar itu ketika bicara soal teologi akhirnya adanya di Kementerian Agama, gitu. Emang untuk formasi sendiri tidak hanya penyuluh sih. Waktu aku lihat itu ada beberapa, cuman kan terus nanti banyak pertimbangan ya. Nanti kita mungkin pembicaranya lebih lanjut, banyak pertimbangan kenapa terus ke penyuluh agama dan yang lain-lain. Nah itu alasan kenapa ada di masuknya Kementerian Agama. Karena emang teologi terbatas banget. Jadi terbatas karena pilihan dari pendidikan ya, latar belakang pendidikan. Jadi sama seperti Hudan kemarin juga gitu, karena dia juga SAG kan. Jadi gelarnya SAG. Aku juga melontarkan pertanyaan yang sama, kenapa Kemenak? Ya jawabannya itu tadi juga. Iya, dari pendidikan. Iya, dari pendidikan. Jadi memang buat kalian-kalian yang spesifik kuliahnya di bagian pendidikan, kayaknya yang banyak formasinya malah di Kementerian Agama ini. Iya, kalau yang soal agama iya. Kalau misalnya ya kayak aku nih untuk informasi aja. Jadi kalau pendidikanku tuh Fakultas Teologi namanya. Iya. Kadangkala ada kita yang di Kristen itu kita bisa daftar jadi guru agama Kristen. Oh iya, kan? benar. Tapi ada tapinya. Kalau dalam formasi kemarin ini 2018-19 itu ternyata guru agama Kristen itu dibutuhkan banyak banget. Dosen pun juga banyak, tapi kan harus S2 tuh. Iya. Nah aku bicara guru agama Kristen. Ternyata untuk guru agama Kristen itu harus waktu kita nanti daftar formasinya harus jeli banget karena waktu yang di bagian atas dilihat apa sih kebutuhannya sarjana apa sih? Yeah. Nah kalau yang guru agama Kristen itu biasanya kan spesifik ngomong SPD sarjana bukan? pendidikan agama SPD, Kristen, SPAK. Gitu. Kalau sepengamatanku sih nggak ada sih untuk guru terus dia bisa S1 teologi itu nggak ada. Jadi dia harus emang basicnya dari pendidikan agama Kristen. Makanya kenapa aku nggak daftar guru padahal asalku kan Jogja nih. Yeah. Di Jogja waktu itu kebutuhan guru banyak. Tapi sarjana teologi permintaan untuk guru nggak ada. Gitu. Bener sih. Kita kalau mau daftar PNS itu harus jeli banget kalau masalah ini. Soalnya ini juga kasus terjadi di pacarku sendiri, Mbak. Okay. Jadi yang diminta memang manajemen. Dia manajemen perpajakan, nggak bisa kan lolos. Iya, makanya beda-beda dikit aja. Dikit aja, iya. Tuh kita nggak akan lolos di seleksi administrasi. Pertama ya, seleksi yang pertama. Iya. Jadi kalau yang belum tahu, aku ingatkan lagi, seleksi di CPNS itu ada 3 seleksi utama, yaitu seleksi administrasi, seleksi SKD, kemampuan dasar dan juga seleksi kemampuan B-nya apa?
bidang, ya, bidang. Ya, Jadi udah, lupa. jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita bahas ini dulu. Oke. Jadi oleh karena itu Mbak Rimanya juga milih itu karena memang dari teologi Kristen cuman ada di sini aja. Iya, waktu aku lihat formasi itu, karena kan aku aslinya dari Jawa Tengah, Jogja nih ya. Iya. Yang aku lihat itu di Pulau Jawa. Gini, aku tuh udah berkeluarga, udah punya suami, udah punya anak. Iya. Jadi pertimbangan itu akan lebih double lagi, Iya. gitu. Nah, orang tua aku cuma 2 bersaudara. Aku sama kakak aku mikir gimana biar kita nggak terlalu jauh dari orang tua. Nah, waktu itu yang ada itu aku mikir banget supaya ngambilnya ada di Pulau Jawa. Nah, Fakultas Teologi sendiri S1 Teologi lulusanku yang tersedia waktu itu ada di Jakarta sama di Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi karena aku punya pengalaman pernah bekerja di magang waktu itu di 2 kota ini, Jakarta sama Surabaya, aku lebih ngerasa home itu di Provinsi Jawa Timur, lebih ngerasa rumah lah. Iya. Bisa ngomong bahasa Jawa gitu ya. Masih budaya Jawanya masih lebih kuat di Jawa Timur kayaknya. Dan aku cepat ngerasa homey di Jawa Timur. Kalau Jakarta nanti kalau udah emang sih di sana mungkin nanti secara gaji apa segala macam mungkin lebih besar gitu ya. Apalagi kan waktu itu formasinya di Dirjen langsung. Oh, Dirjen. Jadi pusat ya, Kemenak pusat. Dan sebenarnya bidangku juga gitu. Cuman satu aku nggak terlalu maaf buat teman-teman yang di Jakarta nanti yang lihat ya. Aku pengalaman tinggal di Jakarta itu orang berangkat pagi banget, terus nanti pulangnya malam. Padahal aku punya keluarga kan, aku butuh family time yang banyak ya. Bener. Jadi aku lebih memutuskan untuk udahlah ambil aja yang Provinsi Jawa Timur. Gitu. Meskipun gitu. persaingannya juga aku ngerasa pasti akan ketat banget. Juga, soalnya sama-sama kota besar. Iya, betul. Iya. Nah, awalnya juga gitu sih Mbak. Soalnya kita juga kan selain jeli dari situ, kita juga pasti kan memilih yaitu tadi yang nyaman, paling dekat dengan rumah lah setidaknya. Nah, itu juga alasan utamaku juga waktu itu ngambil di Kanwil. Tapi malah penempatannya di Kota Kediri. Yang aku kira kantornya bakal di Juanda. Udah pede ya. Aku kira kantornya bakal di Juanda, ternyata malah di kota lain juga. Mbak Febrima ini masih enak, masih di kota Surabaya ya, Kemenak Kota Surabaya. Jadi masih dekat lah kalau hitungannya jangkauannya dari Kanwil gitu. Nggak terlalu jauh dari. Jadi harapannya kan mungkin di Kanwil, di Juanda, di daerah Sidoarjo bypass itu. Terus dipindahnya ke kota Surabaya paling berubahnya 15-20 kiloan lah. Nah itu mungkin buat informasi juga setelah kemarin tahu ternyata untuk aku sendiri kan penyuluh agama Kristen itu kan jabatan fungsional. Ya, JFT. Sementara ya kalau di Kanwil itu ternyata nggak ada tempat untuk jabatan fungsional sebagai penyuluh. Kalau di sana kan staff dan sebagainya macam. Makanya dijelasin kenapa kok tulisannya Kanwil tapi terus penempatannya di kabupaten kota. Karena kalau penyuluh itu biasanya emang penempatannya ada di kabupaten kota. Karena kan dia harus ke lapangan lebih dekat lagi terjun dengan ke masyarakat. Bener. Gitu. Nah, kalau aku sendiri kan bukan jabatan JFT Mbak ya. Jadi kan apalagi pengolah data. Cuman ini informasi aja. Jadi sebelum ada pengumuman resmi dari Kementerian Agama waktu kelolosan itu, aku udah bisa tahu kalau aku di Bimas Islam Mbak. Luar biasa. Kan ada websitenya BKN. Yang kita harus nebak sendiri NIP kita berapa. Oh iya. Yang rame waktu itu. Itu aku sudah bisa nebak NIPku berapa, sudah keluar namaku di situ dengan NIP-nya berapa, penempatannya di bidang Bimas, di bidang bimbingan masyarakat Islam. Habis itu aku lihat di struktur organisasinya Kanwil, namanya bukan Bimas kalau di Kanwil, URAIS. Oh gitu. Urusan agama Islam. Gitu. Jadi wah sudah down duluan itu. Berarti bukan di Kanwil. Bukan di Kanwil, udah gitu aja. Berharapnya waktu itu semoga di Sidoarjo, kalau kayak gitu Surabaya, maksimal Mojokerto lah yang dekat-dekat kan gitu. Ya, tapi ya wallahu alam dapatnya Kediri ya udah. Masih dekat aduh aja. Disyukuri aja dulu. Iya benar. Oh, kalau di Islam gitu ya, di Kanwil itu URAIS. Iya. Kalau di kabupaten namanya Bimas. Ini agak beda juga. Kalau nanti ada teman-teman yang dari Kristen mau daftar, sebenarnya penyebutan di Bimas Kristen itu cuman ada di, setauku ya, ini semoga nggak salah ya,
hanya ada di provinsi Bimasnya. Tapi kalau di kabupaten kota adanya penyelenggara Kristen. Oh, penyelenggara. Iya, gitu. iya. Tapi memang kalau orang awam terus nyebut kita di kantor kabupaten kota, dia sana ke ruangan Bimas Kristen. Padahal gitu. enggak, kita ruangan penyelenggara Kristen. Oh, gitu. Jadi buat nanti jangan kaget ya. Formasinya pasti tetap kanwil nanti ya. Iya. Kalau Kemenak kanwil. Begitu SK keluar siap-siap. Surprise. Dalam waktu hitungan hari ya, besok udah harus pindah kota. Oke. Jadi ini info yang buat kalian dari yang agama Kristen akan bermanfaat banget ini nanti. Jadi tetap stay tune dulu karena nanti pembahasan ini nggak cuma di dasarnya aja, kita akan tanya Mbak Rima ini lebih jauh di SKB-nya juga. Jadi siap. Buat kalian harus wajib lihat sampai akhir. Siap. Gitu. Oke Mbak, kita masuk setelah tes administrasi dari Jogja itu kan ini masih belum masa pandemi ya waktu SKD. Ya, berarti tesnya masih di Jogja. Masih ke BKN Jawa Timur dong. Oh, BKN Jawa Timur. Oh. Karena kan aku daftarnya di Jawa Timur, maka harus datang langsung ke BKN Jawa Timurnya tempat kita daftar. Tak kira di BKN Jogja sana. Enggak, suamiku juga daftar waktu itu, tapi karena dia sifatnya, kalau dia kemarin ambilnya di kejaksaan, cuman dia kan nanti penempatannya seluruh Indonesia, ya. Jadi dia bisa tesnya di domisili. Oh gitu. Tapi kalau yang aku kemarin, kamu daftarnya di mana harus datang ke sana. Gitu. Iya. Berarti memang Kemenak karena kita daftarnya di Kanwil Jatim jadi ke Jawa Timur. Gitu. Nah kemarin Mas Shelby kemana? Di tesnya? Juanda itu, di Waru. Iya betul. BKN Waru itu, BKN Kanrek 2. Sama-sama. Oke. Jadi kalau kalian mau daftar Kemenak, terutama di Kanwil Jatim, berarti kalian siap-siap untuk ke BKN kayaknya. Iya. Walaupun kayaknya di masa pandemi ini nanti akan ya mungkin masih tetap online ya mungkin ya. Tetap, tapi enggak Mbak. Soalnya kalau aku yang baca-baca di portal berita itu BKN udah menyiapkan bahkan untuk pengetatannya itu udah lebih ketat lagi sekarang. Oh oke. Datang ke BKN-nya dengan prokes yang ketat. Iya, prokes, dan juga kalau dulu itu kan kita diawasi dari CCTV ya. Nanti ini katanya dari webcam-nya komputer yang di depan kita. Oh mantap. Jadi akan meminimalisir kecurangan yang ada. Jangan kan gitu, waktu kita perasaan itu juga nggak ada waktu buat mikir kayak gitu Mbak ya perasaannya. Iya, kita soalnya, fokus banget. Iya, udah fokus langsung ke soal gitu. Iya. Ya, cuman ya entahlah, namanya Indonesia juga kepercayaannya ini banyak. Ada yang bawa jimat, ada yang bawa apa itu tuh. Calo masih ada. Luar biasa. Makelar masih ada. Cuman kayaknya kalau di tahun kita kayaknya ya mungkin entah ya. Praktek di lapangan ada atau enggak, kayak kalau aku pikir sih kayaknya enggak ada. Celah untuk kemarin sih kalau yang di Kanwil Jatim tuh celah kayak gitu tuh susah banget sih. Iya. Karena aku ngerasa banget stepnya waktu tes di BKN itu tuh ketat banget. Iya. Iya kan? Dan juga kita juga masuk ke ruangan itu cuman boleh bawa KTP sama kartu ujian. Ya, selain betul, itu kan enggak boleh. Alat komunikasi, bahkan pulpen pun kita disediakan di dalam. Iya, pensil. Bener kan? Iya. Jadi kita sudah disediakan oleh panitia kertas buram dan juga pensil buat hitung-hitungan nanti kalau kalian di SKD-nya itu. Nah, ya udah kalau gitu kita langsung ke SKD-nya nih Mbak. Tips trik dari Mbak Rima ini apa waktu SKD? Tips triknya apa ya? Kalau aku sendiri sih emang jujur aku belajar pakai buku. Jadi tadi aku sempat cerita tadi di awal sama Shelby kan, kalau suamiku untuk persiapan CPNS itu cukup ketat banget. Dia beli buku belajar. Nah aku ngikutin dia. Jadi dia yang punya inisiatif beli buku tes itu. Terus aku kalau ada waktu luang ya ikut belajar, ikut mempelajari soal-soalnya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mau nggak mau sih kita harus ngenalin dulu sih jenis soalnya kayak apa. Karena kalau misalnya PD, pasti bisa lah. Kita nggak tahu ya. Iya. Bentuk soalnya kayak gimana. Iya. Setidaknya walaupun pasti beda ya dengan yang kita pelajari, tapi kan kita sudah tahu bentuknya aja. Walaupun angkanya nanti berubah atau berapa kan, pasti kita pengen tahu dulu lah. Jenis soalnya gitu. TWK itu kayak apa, TKP kayak apa. Itu yang pertama belajar soal-soalnya. Terus yang kedua itu yang cukup berpengaruh itu belajar YouTube ya. Oh iya. Belajar kayak gini nih, nontonnya nanti di SKD itu keluar apa aja gitu. Itu cukup berpengaruh loh. Bener. Aku juga gitu sih Mbak. Aku juga walaupun bisa dibilang aku nggak niat
jujur ya, aku baru niat ikut tes itu setelah pengumuman administrasi. Oke. Unik kan? Sebelumnya itu masih belum nggak niat. Soalnya kenapa? Waktu administrasi itu ada beberapa dokumen yang aku lupa upload. Bukan beberapa sih, cuma satu sih. Akreditasi universitas. Tapi itu nanti masih bisa Iya. kalau lolos masih Nah, cuman kan namanya ya kita sudah biasa dengan sesuai prosedur kan gitu. Aku juga udah pesimis, mungkin paling nggak lolos kan gitu. Jadi waktu itu awalnya daftar CPNS itu karena ya udahlah, aku pengen buktikan aja ke orang tua, ya wes tak ikuti kemauannya gitu loh istilahnya. Tapi nanti selebihnya yang jadi PNS biarkan pacarku aja, biarkan calon istriku aja enak, biarkan calon istriku aja yang PNS, aku tak usaha aja di studio ini gitu rencananya. Ternyata. Tuhan berkata lain, saudara. Jadi kalau Mbak Rima sendiri nilai paling bagus di SKD dari 3 unsur tes TIU, TKP dan TWK. Detail nilainya ya? Kalau detail nilainya aku lupa. Kalau keseluruhan? Keseluruhan nilaiku 366. 366. Ya, cukup lah ya. Iya. Tapi buatku tinggi sih itu. Kalau di Kementerian Agama itu tinggi, Mbak. Tapi kalau kita instansi lain, itu sudah yang 400 lebih ya. Ya tahu sendirilah ya. Ibaratnya Kementerian Agama juga pengumuman paling akhir. Itu juga sempat buat down kita ya. Jadi buat kalian nanti yang di Kementerian Agama jangan kaget. Udah kita sudah ngasih bocoran sedikit. Pengumumannya pasti terakhir sendiri. Iya betul. Harus sabar. Kita laksar aja siap-siap masih sabar ya. Iya. Yang lain udah mulai diklat, kita belum. Iya betul, harus sabarnya. Jadi 366 Mbak ya. Poinnya 366. Untuk yang paling tinggi? Kalau bilang paling tinggi nggak bisa ya. Paling tinggi mungkin ya. Dari 3 itu kan ada Mbak. Jadi TIU-nya berapa, TWK-nya berapa, TKP-nya berapa? Masih ingat nggak kurang lebih detailnya? Lupa deh, kayaknya TKP-nya aku 143 kayaknya. Sama kok TKP, 143. Terus TIU? TWK-nya seingatku itu 105. 105. Oh ya, kurang lebih sama. Ya itu sisanya. Ya sisanya TIU itu. Itu seingatku ya. Seingatnya. Jadi ini juga sedikit tips ya. Kalau dari aku nih ya, sebelum nanti Mbak Rima mungkin akan ngasih tipsnya. Kalau aku sih karena aku tahu aku lemah di TWK, apalagi masalah sejarah, menghafal, itu aku lemah banget, udah serius lemah. Jadi aku ngoptimalkan di TIU-nya. Jadi aku akan belajarnya di TIU. Jadi soalnya kan sama Mbak ya. Maksudnya cara pengerjaannya sama, cuman angkanya yang beda. Jadi itu yang aku lebih tekankan untuk lebih memahami. Apalagi kalau yang kayak deret angka itu kan pasti banyak tuh keluar di TIU. Jadi kayak 1, 3, 5, 7 lah. Itu tuh yang aku banyak latihan. Ya. Nah untuk dalam mengerjakannya ini tips dari aku, kerjakan yang mudah dulu. TIU itu malah belakangan. Oh iya. Kalau aku ini ya. Yang hitung-hitungannya betul. Jadi karena kenapa TIU itu pasti menghabiskan waktu banget. Ya, jadi kalau ini dari aku TWK aku kerjakan dulu. Sama. Jadi kalau misalkan ada yang bisa aku langsung aku isi. Tapi kalau ada yang nggak bisa mungkin aku tandai. Jadi nanti kalau ada waktu lebih akan aku kerjakan. Ya. Jadi setelah TWK baru ke TKP. Nah di TKP ini aku agak shock karena memang di waktu aku pelajaran, maksudnya yang aku pelajari di software yang aku juga share itu dengan soal yang keluar itu beda jauh. Iya. Kita tes ulang kan. Iya. Gitu. Oh enggak, itu SKB Mbak. Itu apa namanya psikotes. Iya. Itu psikotes belum. Jadi nanti kita akan kasih tahu. Kita kasih shock terapi. kita kena shock terapi dari Kemenak sebenarnya. Ya, kembali ke SKD lagi. Kembali ke SKD. Kalau itu sih tipsku. Kalau Mbak Rima sendiri gimana waktu kerja? Seingatku nih aku juga jadi waktu yang tes 2018 itu aku kan nggak lolos nih CPNS. Itu di Mataram ambilnya nilaiku itu 298. Jadi udah SKD-nya udah jelek banget. Tapi emang bukan rezekinya waktu itu kan. Nah aku belajar dari situ. Waktu itu aku ngerjainnya urut. Jadi aku emang tipikalnya sebenarnya orangnya urut kerjainnya. Jadi gitu. dari nomor 1 sampai ke 100 urut gitu. Iya. Nah belajar dari itu ternyata kan terus dihitung-hitungan itu kan lama. Iya benar. Ya aku pakai akhirnya
kalau suamiku pakai konsep yang dari awal pakai itu, mana yang lebih cepat dulu gitu. Nah aku akhirnya di SKD kemarin pakai ngerjain TWK dulu, terus TKP, baru TU-nya terakhir gitu. Biar hitung-hitungan bisa lancar. Jadi kita bisa memanajemen waktu dalam pengerjaan Mbak ya, lebih baik. Nah, itu tips buat kalian karena sama memang itu. Kalau nggak salah sih, aku sempat ngerjain TU itu kalau misalnya pas hitung-hitungannya nggak bisa, aku lewat dulu. Nggak bisa lewat dulu, langsung cepet gitu. Sama. Nanti balik lagi. Jadi utamakan yang mudah dulu. Karena kalau nggak gitu kalian akan kehabisan waktu. Soalnya 120 bukan sih kalau nggak salah. 120 dan waktunya cuma 2 jam. 2 jam pas 90 menit ya? Enggak, 90 menit deh. 90 menit. Seingatku 100 soal 90 menit kalau nggak salah, bukan 120 kalau nggak salah. 100 soal 90 menit. Iya, 100 soal 90 menit. Pokoknya aku cuma inget kalau per soal itu nggak nyampe 1 menit. Iya. Itu harus 50 detikan. Ya betul, 100 soal. Iya. 100 soal kalau nggak salah. Jadi itu pun aku ada beberapa yang aku awur soal jawabannya itu. Jadi karena udah kepentok, waktu juga udah tinggal hitungan detik, itu beberapa yang terutama TWK ini aku banyak yang ngawur karena memang lemah di sejarah, lemah di ya bukannya enggak tahu wawasan kebangsaan, tapi memang hal-hal itu kan susah, apalagi aku SMA juga IPA. Jadi kan ya kita sudah terbiasa dengan soal-soal numerik kan gitu ya. Terus dengan soal-soal yang seperti itu ya kaget juga gitu. Nah, ya di luar dugaan juga sih sebenarnya soal-soalnya itu. Iya. Karena ini juga pengalaman pertama aku gitu loh. Kalau Mbak Rima ini mungkin udah pengalaman kedua ya. Nah ini pengalaman pertama juga otomatis ya kaget gitu aja. Pengalaman pertama nilainya langsung wah luar biasa. Aduh. Nah, okay. Kemudian setelah itu kan pengumuman Mbak. SKD formasinya dulu butuh berapa? Satu aja. Berarti 3 besar. Ya, diambil 3 besar. 3 besar. Mbak Febrima ini ranking berapa dari dengan nilai segitu? Ranking 2. Ranking 1 adik tingkatku di kampus. Baru ketahuan waktu pengumuman SKD. Loh, ini adik curhatku, ini adik banget. Tapi dia ini jadi ya ini aja intermezzo ya, tapi dia ini juga disuruh orang tuanya dan enggak tipikal orang yang kerja di balik meja gitu. Anaknya lebih anak yang lapangan gitu. Mbak aku cuman disuruh ibuku kok ayo ikut aja gitu. Jadi ya disuruh ikut aja nilainya 390 SKD-nya 390. gitu. Ya enggak tahu Mbak, aku cuma ngerjain aja. Ya gitu, aku ranking 2. Ranking 2. Ya. Yang ranking 2 akhirnya bisa nyalip di SKB-nya kayaknya ini. Ya betul, betul. Untuk setelah SKD ini kita lanjut ke SKB. Nah, untuk SKB sendiri Mbak, kalau yang di Kristen ini gimana? SKB yang pertama, kalau SKB dulu ya SKB-nya kita itu karena pandemi kita online. Online benar. Ya, jadi karena waktu itu aku sebenarnya domisilinya di Solo, tapi karena aku kerja di Solo waktu itu di swasta, tapi karena aku kelahiran Jogja dan merasa lebih nyaman di Jogja, jadi aku tesnya di Jogja. Waktu itu di MAN 1 Jogja. MAN 1 Jogja. Oke. Nah, di proses itu sih SKB itu ada 3 tahap ya. Benar, ada 3. Ada wawancara, praktek kerja, sama psikotes. Ya. Jadi kalau yang pertama yang kita ngerjain soal-soal itu berarti masuknya di praktek kerja ya. Iya, benar, praktek kerja. Praktek kerja. Loh, aku enggak ada soal, Mbak. Serius? Aku enggak ada soal. Aku entah ya. Kalau di aku itu cuman wawancara semua, walaupun praktek kerja. Jadi di formasiku langsung. Jadi kalau di praktek kerja itu kalau nggak salah, tolong sebutin kalau misalkan nanti pengolahan data itu pakai media yang sekarang tuh gimana, butuh ngirim file tuh gimana. Jadi kayak gitu-gitu langsung. Oh berarti yang psikotes yang ada soal-soal itu yang tentang laptop itu. Iya. Jadi waktu yang di tes psikotes itu tahap psikotes. Nanti selain ada hal-hal yang terkait soal psikologi ya, kan benar. Nanti kalau yang Kristen itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang keagamaan, misalnya soal apa ya, aku sih nggak terlalu ingat detail sih, tapi misalnya kisah Nabi apa itu tentang apa kayak gitu. Oke. Nanti ada soal agama dipertemukan dengan Pancasila juga ada. Dengan kenegaraan lah ya. Juga ada kayak gitu. Terus itu ada shock terapi itu. Nah untuk yang praktek kerja sendiri di formasi penyuluh itu gimana?
Kalau praktek kerja, nah harusnya beda ya, praktek kerja sama wawancara tuh bebannya harusnya beda. Iya. Tapi aku nggak tahu sih ini boleh diceritain nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi yang tak alamin itu proses wawancara sama praktek kerja itu pertanyaannya hampir mirip. Hampir mirip. Hampir mirip gitu. Jadi yang aku bayangkan waktu itu aku tuh sampai udah waktu itu praktek kerja sendiri, aku tuh udah nyiapkan slide untuk praktek penyuluhan. Benar. Karena aku nyari tahu dulu tuh penyuluh kerjaannya apa gitu. Aku udah bikin materi penyuluhan, udah bikin slide gitu. Ternyata waktu udah ketemu dengan wawancara, terus ditanya-tanyain aja misalnya kalau kita di Kristen ditanyain doa Bapa kami hafal enggak gitu. Ada namanya kalau di gereja kita istilahnya pengakuan iman rasuli, pengakuan iman gitu. Hafal enggak gitu. Kayak gitu-gitu akhirnya. Itu praktek kerja. Praktek kerjanya kayak gitu. Terus coba berdoa. Kayak gitu. Kamu cara berdoamu seperti apa? Itu doa kita benar-benar doa. Kayak kita lagi doain orang gitu. Itu di praktek kerjanya. Benar. Ya, kalau langsung wawancara. Belum. Aku ini juga masih nge-recall sebuah pertanyaan, Mbak. Bentar. Lanjut aja dulu. Karena gini, tadi aku bilang wawancara sama praktek kerja itu hampir mirip. Kalau di wawancara kemudian emang lebih masuk ke apa sih? Ke praktek iman sehari-hari. Gitu. Misalnya disiplin. Kalau kita nyebutnya disiplin kerohanian ya. Jam doanya gimana? Kayak gitu. Terus waktu itu ditanyain apa lagi ya? Emang aku seingatku wawancara tuh lebih ke kitanya, praktek iman sehari-hari kayak apa. Sama di aku juga gitu sih, Mbak. Jadi walaupun kalau aku di praktek kerjanya sih udah, karena kalau di praktek kerja aku lebih fokus ke tusi. Karena mungkin tusinya Mbaknya kan penyuluh. Jadi keterkaitannya dengan dunia agama, dunia agama apa ya istilahnya ya? Dengan, ya pertanyaan-pertanyaan tentang rohani lah ibaratnya. Sekitaran itu. Sedangkan kalau aku kan formasinya kan pengolah data, sehingga pertanyaannya itu tadi kalau misalkan kita pengolahan ini membutuhkan pengolahan secara digital atau pokoknya terkait dengan pengolahan data yang sudah aku sebutkan di podcastku sebelumnya. Nah, kemudian habis itu ada juga pertanyaan tentang ASN, Mbak. Kalau nggak salah di praktek kerja itu. Jadi iya kan? Betul sama. Tentang jadi, moderasi beragama. Bukan yang di praktek kerjanya. Jadi apa sih ininya? Aku lupa ya. Apa ya? Tugasnya ASN itu apa yang di undang-undang ASN? Oh, aku nggak dapat pertanyaan. Oh, nggak dapat. Oh, jadi lebih ke moderasi beragamanya. Itu waktu wawancara mungkin. Aku itu karena praktek kerja sama wawancara itu jadi, pertanyaannya agak mirip. Aku dua lupa ya. Ini yang ini nanya kemana gitu agak. Ya. Benar. Jadi mungkin ya sedikit berbeda ya. Namanya oke lah. Dengan gitu kalian kan bisa dapat informasi nih. Jadi terkadang juga bingung kan belajar gimana. Jadi kalau dari aku itu ada, Mbak, soal dari ASN. Jadi ditanyain undang-undang ASN. Jadi apa itu tugasnya ASN, wewenangnya ASN itu apa aja, itu ditanya semua. Nah kan kebetulan juga walaupun aku juga dari lulusan sistem informasi, tapi kan aku juga menuju sarjana hukum. Jadi untuk masalah pasal per pasal di undang-undang, insya Allah udah sangat-sangat bisa gitulah ibaratnya. Jadi itu bukan hal yang susah buat aku gitu loh. Jadi kalau buat kalian yang biasanya kaget nanti, dalam artian kan kalian nggak pernah buka undang-undang nih. Nah itu kan juga bisa diapalkan lah, dihafalkan gitu. Kalau aku yang kemarin yang mungkin bisa jadi pelajaran buat disiapin itu, kalau misalnya ini ya yang mau masuk ke, kalau kayak aku penyuluh gitu, pertanyaannya langsung ngarahnya tentang keagamaan gitu, itu spesifik banget. Nah terus di wawancara atau praktek kerja itu juga ditanyain soal moderasi beragama salah satunya. Misalnya kalau soal hal mengkristenkan orang, itu boleh apa enggak, kayak gitu. Terus aku langsung jawab, enggak boleh. Itu kan itu kan berarti kita istilahnya itu menodai undang-undang. Karena kan tiap orang, aku langsung sebutin pasal hak berapa. Asasi manusia. Ya. Benar. Kita kembali lagi. Jadi mohon maaf tadi terpotong ya. Kita sudah ngobrol banyak tentang moderasi beragama sebenarnya, tapi kepotong. Jadi kita akan ngobrolin lagi sedikit. Jadi di SKB ini yang ditekankan itu nanti akan pertanyaan tentang moderasi beragama. Iya. Kalau Mbak Rima sendiri gimana sih moderasi beragama kalau yang di pertanyaannya Mbak Rima? Gitu. Kalau di moderasi beragama itu yang
ku rasakan dalam proses ini ya, proses SKB tadinya kan buatku itu apa tuh moderasi beragama. Yang ku tahu kan masih lingkup kecil itu toleransi. Ternyata lebih jauh moderasi beragama itu nanti akan terwujud di soal-soal psikotes sama pertanyaan di wawancara dan praktek kerja. Jadi misalnya tadi kayak aku sebut itu boleh nggak kita mengkristenkan orang lain. Nah itu akan kentara banget itu di apa dalam moderasi beragama itu bahwa kita itu di Kementerian Agama adalah orang yang berspiritualitas, kita orang kita religius, tapi kita harus ada dalam posisi yang netral. Benar. Gitu. Kenapa kayak gitu? Tadi sih terus akhirnya ya kita bisa ngobrol lebih jauh ya, karena itu akan mempengaruhi cara kita berrelasi dengan teman-teman dari agama lain. Gitu. Nah di Kementerian Agama kita nggak bisa jadi orang yang kalau nanti ini ya, jadi kalau misalnya kamu nanti tes di yang misalnya kita nih orang Kristen, kita tes terus kita tunjukkan kita yang militansi orang Kristen banget, itu malah kecenderungannya nggak akan bisa lolos. Bener. Gitu. Itu kelihatan banget. Gitu. Nah kalau aku sendiri Mbak ya, jujur saya jujur-jujurnya. Dulu juga aku sempat punya pandangan ibaratnya yang paling benar memang agamaku. Itu sudah wajar lah ya ada pemikiran seperti itu. Dan juga aku pernah mengalami titik balik Mbak. Jadi dulu tuh pernah ya mungkin bukan yang di golongan orang-orang yang terlalu fanatik bukan. Cuman punya perspektif ya itu tadi ibaratnya lebih melihat golonganku lebih unggul daripada golongan orang lain. Padahal itu kalau menurutku salah. Cuman ini adalah titik balikku sendiri. Jadi waktu itu aku kuliah di perguruan tinggi swasta dan itu malah golongan yang aku rasa paling unggul, maksudnya paling dominan, justru aku minoritas di situ. Oke. Dan di situ juga aku merasakan justru teman-teman yang satu golongan ini kok malah tanda kutip kurang baik ke aku. Dan mereka-mereka yang ya mohon maaf ya, bukan berarti aku mendiskreditkan mereka yang berbeda keyakinan dan agama, itu malah baik ke aku. Nah dari situ aku sadar kalau misalkan aku daftar PNS-nya sebelum aku kena titik balik itu, mungkin aku nggak akan lolos di SKB PNS kayaknya. Karena akan jiwa militannya yang lebih keluar ya. Iya. Jadi intinya aku gimana ya, moderasi beragama ini bukan cuman belajar secara teori, tapi aku juga mengalaminya langsung. Jadi aku bisa tahu oh ternyata yang dinamakan moderasi beragama itu ini loh gitu loh. Jadi secara nggak langsung aku juga waktu ditanyain tentang moderasi beragama itu juga udah gampang gitu loh. Karena memang udah pernah ya itu. Kayak tadi nanti itu terwujudnya salah satunya kayak aku nih kerja sebagai penyuluh agama itu, nanti waktu kita bimbingan dan penyuluhan itu kita cuman boleh bekerja, itu ruang lingkupnya dibatasi pada agama kita sendiri. Kita nggak boleh sama sekali menyentuh agama lain, misalnya misalnya ya ada teman-teman dari agama lain yang mau masuk ke Kristen gitu misalnya, dengan kesadaran mereka sendiri, terus kita sebut dengan bangga-bangga, oh ada nih yang mau masuk di ikut bimbingan penyuluhan kita yang dari agama lain mau belajar soal Kristen, itu nggak boleh. Gitu. Malah nggak boleh ya? Nggak boleh, karena itu akan menunjukkan bahwa jiwa militannya itu nanti akan kelihatan. Bener, nanti kita bisa dimasukkan ke dalam kelompok radikal Kristen. Nggak boleh, karena kita harus betul-betul berdiri di di posisi yang sangat netral gitu sebagai orang-orang di Kementerian Agama. Nah itu harus diwujudkan sejak awal, bukan terus kita belajar moderasi beragama waktu udah keterima, enggak. Tapi kita harus betul-betul menyadari moderasi beragama itu waktu kita mau tes itu. Iya. Bener. Gitu. Aku juga bahkan sebelum tes itu sudah menyadari, cuman aku nggak tahu kalau itu ternyata namanya moderasi beragama, itu nggak tahu gitu loh. Jadi dalam kehidupan sudah menerapkan, cuman nggak tahu kalau itu oh ini toh namanya moderasi beragama. Gitu. Karena kita kalau di moderasi beragama itu nggak boleh sama sekali melewati batas kewenangan kita kalau aku sebagai orang Kristen nggak boleh melewati untuk masuk ke dunianya teman-teman orang Islam, itu nggak boleh. Gitu. Itu yang tak rasakan, yang sekarang aku sudah bekerja masuk di Kementerian Agama, itu yang sudah aku alami. Gitu. Jadi kita nggak boleh nyenggol ya Mbak ya biasanya. Atau nggak boleh salah masuk pintu orang lain gitulah ya. Iya, kalau mau masuk masuk boleh, tapi dalam rangka untuk kita sama-sama punya kegiatan bersama soal kemanusiaan, itu oke. Gitu. Iya. Jadi buat kalian juga ya itu tadi lebih
mengutamakan untuk kita saling menghargai walaupun kita berbeda keyakinan, beda agama, bukan berarti kita harus bermusuhan. Iya betul. Karena kita juga saudara satu manusia sebenarnya. Kalau nanti aku bilang yang lain dalam artian nanti akan sensitif Mbak sebenarnya. Yeah. Jadi aku bilangnya ini saudara satu manusia. Jadi walaupun beda agama bukan berarti kita tidak bisa menghargai mereka sebagai manusia juga. Yeah. Karena itu adalah hak asasi manusia masing-masing. Iya. Dan tujuan moderasi beragama itu menurutku adalah itu apa ya, sebuah ide yang sangat baik, karena ketika Indonesia banyak banget isu-isu soal keagamaan, ketika ada moderasi beragama itu jadi jalan tengah. Karena Benar. terus kan kita diajak supaya mata kita tuh lebih terbuka gitu. Oh ternyata saudara-saudara di Islam itu belajarnya seperti ini. Oh teman-teman di Hindu tuh belajarnya seperti ini. Kenapa mereka bisa punya perspektif seperti itu? Ya karena mereka belajar seperti itu. Nah meskipun tadi pada nanti akhirnya itu di ujung kita tetap punya kesimpulan bahwa oh tetap aku akan berpegang teguh pada agamaku. Aku tidak bisa menerima pengajaranmu. Itu nggak apa-apa. Tapi kan kita berdiri dalam posisi yang netral tadi, menghargai pendapat orang lain, pengajaran orang lain, agama orang lain. Jangankan sama beda agama, kadang-kadang satu agama pun bisa beda. Betul. Bener kan Mbak? Betul. Makanya dibutuhkan nih moderasi beragama. Menurutku salah satu kata kunci yang penting itu adalah punya open minded, punya pikiran yang terbuka. Iya bener. Gitu. Open minded. Itu sih yang lebih. Jadi walaupun kita percaya pada satu hal, belum tentu orang lain tuh percaya dengan apa yang kita percaya. Iya. Gitu sih. Jadi kita harus menghargai juga, mungkin itu juga kepercayaan orang tersebut. Jadi ya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percayakan. Betul. Itu sih intinya dari moderasi beragama itu. Betul. Jadi kita sesama manusia juga punya hak yang sama. Jadi kita juga harus menghargai hak itu juga di orang lain. Betul, persis. Saat kita ingin dihargai, maka hargai juga orang lain. Betul. Ya, gitu luar lah. biasa. Oke, setelah itu kalau boleh tahu nih Mbak, kan dari penilaian SKB ini, misalkan nilainya sama, itu kan ada juga dilihat dari IPK. IPK-nya Mbak Rima ini berapa? IPK waktu lulus itu 3,45. 3. Oke, angka 3 ya. Dari semua yang aku udah podcast semuanya nyebutkan IPK-nya 3. Cuman aku sendiri yang 2,7. Nah, itu tidak mempengaruhi apapun. Kan SKD tetap tinggi. Loh, tapi kan maksudnya gini loh Mbak, buat orang yang nggak tahu kan di saat misalkan nilai SKD dan SKB sama, yang jadi patokan kan juga itu juga dari IPK. Kalau nggak salah setelah itu apa lagi ya? Nanti nilai dilihat nilai susunannya TWK. Oh iya, susunan dulu ya, benar. Dilihat SKD-nya mana angkanya dibandingin gitu. Iya. Oh iya. Nanti dilihat dulu kayaknya urutannya TWK terus apa? Kayaknya TWK nomor 1 deh. Kayak karena soal kenegaraan. TWK apa TKP Mbak ya? Saya lupa. Pokoknya ada dilihat urutan itu. Iya. Jadi aku juga lupa sih. Jadi istilahnya kalau misalkan nanti nilai kalian sampai sama di SKD dan SKB, yang pertama jadi acuan itu nilai SKD dulu. Setelah itu baru kalau misalkan sama juga, kalau nggak salah IPK. Persis, iya. Setelah IPK baru nanti umur kalau nggak salah. Nah itu aku nggak tahu sih. Itu kayaknya ada empat persyaratan kalau misalnya nilainya sama-sama persis. Iya. Jadi termasuk berkeluarga juga. Iya. Kalau misalkan kalian sudah berkeluarga dan kalian daftarnya di Kanwil Jawa Timur, kurang lebih nanti akan ditempatkan ya yang nggak jauh-jauh banget dari Kanwil sih, setauku sih gitu. Iya. Jadi lebih mengutamakan kalian yang sudah berkeluarga daripada kayak aku ini yang masih single siap di mana aja. Ya walaupun kedua-duanya, jadi formasiku ada 2 Mbak, dua-duanya di Kediri semua, walaupun beda bidang. Jadi aku di Bimas, yang satunya di PAIS, Pendidikan Agama Islam. Jadi sesama pengolah data, cuman beda di bidangnya. Iya, gitu. Nah, setelah itu kan kita pengumuman terakhir Mbak ya. Nah, waktu itu juga Kanwil kan dari Kanwil Jawa Timur kan juga enggak ada pembuatan grup WA dan informasi awalnya kan itu. Setelah itu baru aku yang datang ke Kanwil waktu itu kan. Ya kami udah terima kasih loh sama Mas Shelby loh. Membukakan pintu. Jadi waktu itu sedikit cerita aja buat kalian, ya jangan kaget aja nanti. Misalkan karena aku sendiri juga merasa kan enggak tahu nih pemberkasan ini butuh apa aja kan juga enggak tahu.
Dan ini juga pengalamanku pertama waktu tes CPNS, dan kita juga terbiasa misalkan daftar itu kan tepat waktu Mbak. Terutama waktu kuliah itu kan juga harus tepat waktu, kayak SBM, SNM kan harus tepat waktu semua. Nah, kebiasaan kayak gitu, pas juga kita juga butuh melengkapi dokumen-dokumen yang sangat banyak waktu itu. Nah, itu juga kalau nggak salah kan ada ini kan khusus, maksudnya kita minta SKCK itu syaratnya namanya dibutuhkan. Harus khusus, Iya, kalau Kemenak kan juga ada sendiri kan. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya info itu dari Kanwil. Iya. Nah, aku ganti SKCK tuh. Nah, aku yang ganti. Berarti Mbak Rima itu termasuk yang udah bikin SKCK dulu. Bikinnya memang pas proses pemberkasan, tapi terus muncul pemberitahuan yang harus nyebutnya itu kepentingannya untuk apa? CPNS itu ya, untuk ya. Harus kata-katanya harus persis kayak gitu. Nah, ini juga tips buat kalian. Jadi jangan terlalu terburu-buru sebelum diminta, karena daripada kerja 2 kali. Iya benar. Mungkin lebih ke yang dasar-dasar kali ya, kayak kalau ijazah tuh semua harus sama akte itu bisa diurus. Yang bisa diurus yang itu dari awal diurus. Bener. Nggak usah nunggu pemberkasan sih bisa, tapi dari awal harus disiapin. Bahkan kalau ijazah itu aku sudah persiapkan sebelum pengumuman SKB loh Mbak. Aku sudah sangat percaya diri. Enggak apa-apa kalau aku bilangnya itu beriman gitu. Sudah sangat percaya diri. Jadi karena sudah tahu SKD juga ninggalnya cukup jauh, jadi aku percaya diri gitu loh. Jadi untuk ijazah itu dari SD, SMP, SMA sudah aku mintakan legalisir. Ternyata enggak berguna sama saya. Cuman scan aja kan akhirnya. Jadi habis gitu untuk persyaratan lain tuh kayak surat sehat, jasmani, rohani. Ya itu yang cukup ramai itu nanti. Siap-siap ke rumah sakit pemerintah. Bener. Mbak Rima itu mintanya di Jogja atau udah ke Surabaya? Di waktu itu sih di RSU Muntilan. Kalau aku sih tinggalnya di kota Muntilan ya. Oh gitu. Jadi masih di sana ya, di domisili gitu. Jadi buat kalian yang di luar domisili kayak Mbak Rima juga bisa ngurusnya itu dan kayaknya memang masih online kok Mbak tahun ini. Maksudnya sama kayak tahun kita lah kurang lebih. Kirimkan pemberkasannya. Iya, pemberkasannya. Ya? Kalau dulu kan harus legalisir ini, legalisir itu bener. Kan harus bener. Resmi gitu loh. Kalau kayaknya. Tapi nggak tahu lagi karena memang sekarang gencar-gencarnya ASN sudah divaksin kan gitu. Iya. Ya, tapi entah lagi namanya kalian yang tes kan otomatis bukan ASN gitu loh. Nah, kan belum divaksin juga jadi ya nggak tahu nanti kurang lebih seperti apa. Ini cuman sebagai referensi aja buat kalian. Misalkan nanti masih sama ya kurang lebih seperti inilah kurang lebihnya. Nah, terakhir nih Mbak, kata-kata wise atau pesan buat mereka yang akan daftar habis gini. Tapi katanya sih kayaknya diundur kok. Iya, nggak 31 Mei. Iya. Nah, buat mereka yang mau daftar, pejuang apa ya? Pejuang NIP. Nah, pejuang NIP apa kata-katanya buat mereka? Yang pasti restu orang terdekat itu penting. Kalau yang sudah berkeluarga, restu pasangan, suami istri itu penting. Terus restu orang tua apalagi. Itu sangat nomor penting, 1. Ya. Kalau aku sebagai cowok ya, kalau sebagai cewek kan suami dulu kayaknya. Iya. Kalau suamiku nggak ngizinin aku daftar Kemenak, aku nggak akan daftar gitu. Karena kan sudah relasinya sudah mengambil keputusan kan antar pasangan gitu. Bener. Tapi juga terus kemudian aku konsultasi dengan orang tua juga. Karena nanti tergantung soal anak juga. Anak kalau dua-duanya keterima nanti anak gimana kan akan butuh bantuan orang tua juga pasti kan. Jadi satu restu dari orang terdekat itu penting, orang tua, pasangan kita, atau kalau kita tinggal dengan kakek nenek, adik bude gitu ya. Terus yang kedua dari segala macam yang tadi aku jelaskan, SKD aku persiapannya apa, SKP apa, yang paling penting itu adalah kita doa sih kalau aku gitu. Karena waktu itu jujur aku nggak yang gimana untuk daftar. Mungkin kayak awalnya kayak Mas Shelby juga. Jadi biar let it flow aja gitu. Karena aku tipe orang yang percaya Tuhan tuh sudah punya alur buat kita nanti mau diarahkan jadi orang seperti apa. Jadi doa aku cuman gini, Tuhan aku berusaha yang terbaik yang bisa aku lakukan. Tuhan mau kirim aku kemana aja aku siap gitu. Jadi aku nggak keterima aku oke, karena Tuhan pasti punya arah yang lain. Keterima pun aku juga siap gitu. Jadi doa restu dari orang terdekat penting, dan restu dari Tuhan itu juga yang utama gitu. Kalau aku sendiri juga sebenarnya ini baru sadarnya dan baru ingatnya itu waktu keterima sih Mbak. Aku juga pernah doa gitu.
Jadi dalam waktu aku sholat tahajud, jadi kalau kita di Islam kan ada sholat tahajud itu di jam 2 Malam pagi ya. Itu aku juga gini. Kalau misalkan nanti aku keterima, insya Allah aku akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maksudnya kan kita di lingkup agama di sini ya. Dan juga orang-orang yang berada di jalanmu ya Allah, aku bilang gitu. Dan kenyataan benar, aku ditaruh di Bimas Islam. Jawab kan, Jawa ini kan. Padahal di Kemenak itu kan banyak ini. Iya, Nah, iya. aku kok ya pas langsung ditaruh di bimbingan masyarakat Islam. Kan? Iya, makanya. Dan juga pas waktu kemarin akhirnya aku juga turut andil dalam membantu dakwah syiar agama melalui podcast Bimas Islam. Luar biasa Gitu sih. kan. Doanya sangat dijawab. Doanya langsung dijawab. Itu baru ingat kemarin waktu habis buat podcast itu ternyata loh iya ya aku pernah doa seperti itu ya gitu. Jadi memang selain dari orang tua tentu aja faktor ya ibadah kepada Tuhan itu yang paling penting. Karena mau nggak mau hidup kita yang ngatur adalah Yang di atas. ya. Ya. Walaupun kita berusaha tapi kalau takdirnya tidak itu ya nggak akan bisa gitu sih kalau menurutku. Sama satu lagi, jangan lupa sesuai jalurnya. Maksudnya lewatin proses itu sesuai jalurnya karena apa ya? Kalau menurutku sih, kalau istilahnya kamu mungkin istiqomah ya. Ya. Kita harus tetap lurus. Prosesnya begitu ya kita lewati begitu. Benar. Nggak usah coba-coba. Aduh nanti biar masuk tak ketemu orang penting aja gitu. Kalau menurutku karena itu akan mempengaruhi juga cara kita nanti bekerja ke belakang. Itu akan sebenarnya kalau dari awal kita ngikuti proses akan memudahkan jalan kita ke belakang sih. Karena kita kan tetap di istiqomah, tetap lurus gitu. Bener sih. Itu juga alasanku kenapa milih Kementerian Agama, Mbak. Karena orang tua aku juga backgroundnya PNS dan beda instansi. Karena aku juga kepingin punya jalan sendiri. Intinya itu, nggak mau orang tahu aku atau orang baik ke aku karena background orang tua, nggak mau. Jadi orang baik ke aku karena aku sendiri. Itu yang penting. Aku pingin gitu. Jadi walaupun di Kemenak juga ya staff walaupun itu, tapi kalau misalkan sama itu cuman beda instansi kan pasti masih ada efek dari orang tua itu masih ada. Aku tidak mau itu terjadi gitu sih. Jadi that's why I choose Kemenak. Oke. Baik, ya itu dari aku sih. Ya udah. Nah, kayaknya sekian dulu podcast kali ini. Entah ini nanti jadinya berapa menit. Makasih kesempatannya ya, Mas Yelvi ya. Oke. Sekian dulu podcast kali ini. Aku Selby Agi pamit undur diri. Mbak nanti bisa dibantu salamnya mbaknya ya. Aku Selby Agi pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah.